Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita di minggu ini kita bertemu kembali, berjumpa kembali di perkuliahan metodologi penelitian. Namun demikian, eh, minggu ini saya tidak bisa masuk kelas karena ada satu dan lain hal. Jadi akhirnya saya melalui video ini mencoba memberikan perkuliahan di sesi minggu ini. Nah, untuk minggu depan, insya Allah saya sudah bisa masuk kelas ya, insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi nanti di kelas. Oke, teman-teman semuanya, setelah di minggu yang lalu, teman-teman semua sudah belajar berkaitan dengan jenis penelitian. Jadi kan kita sudah masuk di bagian metode metode penelitian, di mana di dalam metode penelitian itu terdapat beberapa bagian, setidaknya 6 ya, 6 bagian dari mulai pendekatan penelitian sampai dengan teknik analisis data. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Di minggu ini kita akan membahas tentang strategi dan teknik pengumpulan data. Oke, tapi sebelumnya saya mau share screen terlebih dahulu ya, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman bisa lihat di layar ya, bisa lihat di layar, di mana di situ, seperti yang saya jelaskan tadi, di dalam metode atau bagian metode penelitian itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada pendekatan penelitian, kemudian ada jenis penelitian. Nah, dua bagian ini sudah kita bahas di minggu lalu. Kemudian ada data dan sumber data, itu kita coba lewati dulu. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu strategi dan teknik pengumpulan data. Namun demikian, saya akan sedikit mereview terlebih dahulu apa yang sudah kita bicarakan di pertemuan di minggu yang lalu. Jadi, kalau kita bicara pendekatan penelitian, itu setidaknya kalau di kelas kita, itu yang kita bahas hanya ada dua, yaitu adalah pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif. Jadi, kalau misalkan teman-teman ditanya pendekatan penelitiannya apa, silakan pendekatan penelitiannya kuantitatif atau kualitatif. Nah, di minggu yang lalu, apa sih kita belajarkan? Apa sih perbedaan kualitatif dengan kuantitatif? Nah, Anda teman-teman bisa lihat, perbedaan itu bisa dilihat dari 4 sisi aksioma dasar. Berdasarkan sifat realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, kemudian kemungkinan generalisasi dan tujuan umum dari pendekatan penelitian tersebut. Nah, tapi yang perlu dan kembali lagi saya tekankan pada teman-teman semuanya, pemilihan pendekatan penelitian itu tergantung dari rumusan masalah yang ingin teman-teman selesaikan. Jadi bukan karena saya lebih pengen kualitatif gitu. Saya lebih pengen kuantitatif gitu. Ya mungkin itu bisa juga, cuman eh, yang bijak adalah tentu teman-teman punya masalah apa, kemudian rumusan masalahnya seperti apa, dan yang paling tepat pendekatan penelitian apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah itu. Jadi tergantung terhadap itu ya. Nah, kemudian kemarin kita juga membahas tuh tentang jenis penelitian. Kembali lagi, jenis penelitian ini kita bedakan atau kita bagi berdasarkan pendekatan penelitian. Di mana pendekatan penelitian tadi kan yang kita bahas di kelas itu kan ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Nah, jenis penelitian di kualitatif itu setidaknya ada 6 yang kita sampaikan di kelasnya, walaupun tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi ya. Yang pertama adalah deskriptif kualitatif, kemudian studi kasus. Ini adalah jenis penelitian yang memang secara spesifik
digunakan untuk meneliti sebuah kasus. Kemudian etnografi ini juga merupakan jenis penelitian kualitatif yang biasanya digunakan untuk menafsirkan bagaimana faktor sosial budaya itu mengkonstruksi cara pandang, perilaku, dan lain sebagainya dari seorang manusia gitu. Kemudian ada analisa konten atau analisis konten. Berikutnya adalah studi pustaka. Yang terakhir adalah Zalman Metaphor Elicitation Technique atau ZMAT. Kemudian di kuantitatif, di sisi kuantitatif itu juga ada 5, tapi tidak menutup kemungkinan itu masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Tapi setidaknya yang kita bahas, kita bicarakan di kelas kita itu 5 ini. Yang pertama adalah deskriptif kuantitatif, kemudian survei, kemudian studi kausalitas. Nah, studi kausalitas ini bisa bukan dibagikan, tapi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah eksperimen dan non-eksperimen. Studi kausalitas itu adalah sebuah studi yang mencoba menguji pengaruh 2 variabel. Nah, seperti ya halnya di artikel untuk teman-teman Mazawa, di artikel yang dulu sempat kita bahas di kelas, itu kan membahas tentang bagaimana faktor religiusitas itu mempengaruhi seseorang untuk membayar zakat profesi. Itu studi kausalitas tuh, di mana menguji pengaruh faktor religiusitas dengan faktor kemauan untuk membayar zakat profesi. Tuh. Nah, kalau di dalam bidang hukum, bagi teman-teman HPI ya, ini kalau di dalam bidang hukum, jujur memang saya belum menemukan penelitian-penelitian yang bersifat kausalitas, menguji pengaruh antara satu dengan satu variabel lainnya, menguji variabel independen dengan variabel dependen. Jadi di dalam studi kausalitas ini, teman-teman, sebenarnya di dalam studi kausalitas ini itu sebenarnya menguji, yaitu menguji pengaruh gitu kan. Pengaruh antara apa? Antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen ini adalah variabel yang mempengaruhi, dan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi intinya adalah itu sebenarnya studi kausalitas itu pengen melihat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, dalam konteks misalkan kayak artikel yang saya berikan kepada teman-teman itu, kan dia sebenarnya berusaha menguji faktor religiusitas atau istilahnya ketaatan dalam beragama dengan uh, membayar zakat profesi, gitu kan? Nah, mana yang variabel independen dan mana variabel yang dependen? Nah, variabel independen kan variabel yang mempengaruhi ya, variabel yang mempengaruhi berarti di sini religiusitas ini bertindak sebagai variabel independen. Kemudian membayar zakat profesi ini variabel dependen. Karena variabel yang dipengaruhi gitu ya. Nah, saya pikir seperti itu ya. Saya pikir seperti itu untuk studi kausalitas. Kemudian ada systematic literature review. Jadi systematic literature review itu semacam studi pustaka, tapi menggunakan domain atau kerangka berpikir uh, kuantitatif. Kemudian ada uji perbandingan beda rata-rata, dan berikutnya adalah analisis cluster. Nah, itu review materi sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang
strategi dan teknik pengumpulan data ya. Jadi seperti yang sempat saya singgung ya teman-teman di beberapa pertemuan yang lalu, terutama di beberapa pertemuan awal kita, bahwasanya yang dianalisa dalam sebuah proses penelitian itu kan data ya, data. Yang dianalisa adalah data. Nah, permasalahannya di sini adalah bagaimana cara kita mendapatkan si data tersebut. Karena kalau misalkan data itu tidak diambil kan berarti penelitian yang nggak bisa jalan. Karena kan apa namanya? Karena yang akan dianalisa kemudian disimpulkan dari hasil analisa itu kan bermula dari kepemilikan data yang teman-teman ambil. Baik itu misalkan teman-teman memilih menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, kemudian jenis penelitiannya apa, ya pasti ujung-ujungnya ya pasti akan mencari data. Gitu. Tinggal tinggal di sini bagaimana cara kita mendapatkan data tersebut. Nah, di slide yang teman-teman lihat di situ kan bagaimana cara kita mendapatkan data dari variabel dari sebuah variabel. Kemudian dalam konteks inilah kita butuh strategi dan teknik pengambilan data. Jadi kita butuh yang namanya ini nih, yang namanya strategi dan teknik pengambilan data. Kita butuh itu. Nah, kemudian di minggu ini kita akan bahas apa itu strategi pengumpulan data, apa itu teknik pengumpulan data. Oke, lanjutnya. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa strategi pengumpulan data adalah merupakan strategi pengumpulan data strategi pengumpulan data berkaitan dengan pilihan strategi untuk mendapatkan data. Jadi kan kita ini bisa mengacu ke bentuk data yang teman-teman ingin sasar. Gitu. Taruh contoh misalkan, oke, saya menggunakan pendekatan kausalitas, misalkan mau menguji pengaruh antar variabel dependen dan variabel independen. Eh, Kemudian strategi pengumpulan datanya seperti apa gitu. Bentuk data yang akan saya ambil itu misalkan berupa pendapat seorang atau istilahnya opini seseorang. Oke, strategi saya bukan bukan mengambil datanya dengan menggunakan opini atau pendapat dari seseorang, tapi saya menggunakan pengamatan langsung. Nah, itu nanti strategi yang teman-teman tetapkan itu akan berkonsekuensi pada teknik pengambilan data yang teman-teman akan gunakan selanjutnya. Nah, ini teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data berkaitan dengan bagaimana cara yang akan kita lakukan untuk mengambil data. Jadi, ketika teman-teman sudah tetapkan bahwasanya strategi saya ketika ingin mendapatkan data itu, saya akan mencari data dalam bentuk pendapat. Nah, lalu bagaimana cara mengambilnya? Gitu. Bagaimana tekniknya agar saya bisa mendapatkan data berupa opini atau berupa pendapat dari responden atau dari siapapun, dari sampel, dari objek yang Anda teliti, dari informan. Bagaimana cara saya untuk mendapatkan data itu? Nah, itu kita akan pelajari di minggu ini. Nah, teman-teman bisa lihat di slide ini, teman-teman. Jadi setidaknya strategi pengumpulan data itu ada 4 ya, strategi pengumpulan data yang kita bahas di dalam kelas kita. Yang pertama adalah melalui pengamatan langsung. Yang berikutnya adalah melalui opini, kemudian melalui arsip, yang terakhir adalah analytical. Nah, kita akan bahas satu-satu tuh. Di sini, di tabel ini, teman-teman bisa lihat ya. Maksudnya, tabel ini kan ada 3 kolom ya. Strategi pengumpulan data, kemudian sumber data, dan teknik pengumpulan data. Jadi, maksudnya begini. Ketika teman-teman memilih strategi pengumpulan data yang melalui pengamatan langsung, itu
biasanya sumber datanya berupa kasus, kemudian studi lapangan atau laboratorium. Kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana ya, dengan observasi, dengan wawancara, studi waktu dan gerak, eksperimen atau simulasi. Jadi ketika teman-teman uh, memilih bahwa strategi saya melalui pengamatan langsung, ya berarti tekniknya kalau tidak observasi, wawancara, studi waktu gerak, eksperimen atau simulasi. Kemudian yang kedua adalah strategi pengumpulan datanya berupa opini. Opini ini bisa, sumber datanya bisa individu, bisa orang per orang atau grup. Taruh contoh misalkan ya, misalkan saya pengen mendapatkan data tentang pendapat Mas Lambang terhadap layanan di kampus kita, di kampus UIN Raden Mas Said. Nah, itu berarti sumber datanya individu, karena mengacu per individu si Lambang tadi. Nah, tapi kalau misalkan grup itu contohnya misalkan begini, saya ingin mendapatkan data berupa pendapat dari kelas Mahasiswa B tentang kepuasan terhadap layanan atau layanan yang disediakan oleh UIN Raden Mas Said. Nah, itu grup kalau seperti itu. Jadi bedakan. Nah, ini juga akan berbeda di tekniknya. Kalau surveinya itu, kalau pengambilan data berupa opini untuk opini individu, itu ya berupa survei. Tapi kalau misalkan Anda mau pakai kelompok, ya namanya adalah Delphi. Jadi dari sini sebenarnya sudah kelihatan. Ketika teman-teman misalkan pengen mendapatkan data, strateginya adalah berupa opini atau pendapat, ya sebenarnya paling tepat teknik pengambilan data yang digunakan atau teknik pengumpulan data yang digunakan ya survei gitu. Kalau Anda memang pengen opini atau pengen pendapat. Nah, kemudian nanti survei itu kan ada, Anda surveinya pakai kuesioner. Kalau arsip yang ketiga ini, teman-teman, arsip ini atau biasanya disebut akhirnya adalah archival gitu kalau dalam bahasa penelitian, archival data analysis. Dan penelitian arsip, penelitian data arsip. Taruh contoh misalkan teman-teman pengen meneliti tentang eh, kinerja keuangan lembaga zakat, misalkan itu zakat di Solo misalkan. Nah, ini penelitian arsip. Bisa, bisa, bisa Anda menggunakan penelitian berupa berupa arsip, teman-teman. Teman-teman bisa bisa menggunakan arsip strateginya. Caranya bagaimana? Ya caranya Anda datang ke kantor tersebut, kemudian meminta meminta laporan laporan keuangan, meminta laporan keuangan. Jadi dari laporan keuangan kan Anda akan dapat data-data berupa data-data keuangan yang itu semua kemudian Anda analisa. Data-data keuangan itu kan misalkan kayak laporan, kalau misalkan di zakat ada laporan penghimpunan zakatnya berapa, kemudian eh, aset perusahaan itu berapa, itu kan data-data keuangan semuanya. Atau liabilitas dari lembaga zakat itu berapa dan lain sebagainya ya. Kalau teman-teman mau meneliti kinerja keuangan lembaga zakat di Solo Raya misalnya, di Solo Raya. Nah, bisa enggak, Pak? Misalkan contoh penelitian ini saya menggunakan strategi pengumpulannya berupa opini. Ya bisa-bisa saja. Mungkin teman-teman mau meneliti tentang kinerja keuangan lembaga zakat di Solo Raya berdasarkan opini dari masyarakat di Solo Raya gitu. Ya bisa-bisa aja, tapi kan masyarakat di luar lembaga zakat itu kan nggak tahu gitu. Mereka mereka mereka
Mereka nggak tahu kinerja keuangan, mereka juga nggak pegang laporan keuangan kan gitu. Laporan keuangan dari lembaga zakat kan juga tidak dipublikasi secara massal gitu, jadi mereka nggak tahu juga gitu. Loh, kalau yang disurvei adalah karyawan-karyawannya, Kak Pak. Nah, daripada Anda mensurvei karyawan-karyawannya, kemudian Anda menanyakan opini, lah mending kan Anda cari datanya sana, kemudian minta laporan keuangannya, dianalisa kan malah lebih 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 valid kan daripada opini. Jadi memang kalau Anda mau meneliti kinerja keuangan, ya yang paling tepat ya menggunakan strategi pengumpulannya adalah arsip gitu. Arsip ini gitu. Bukan bukan opini, bukan opini. Itu ya, teman-teman semuanya. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya yaitu adalah analytical. Analytical ini sumber datanya adalah logic periset gitu. Teknik pengumpulan datanya adalah model matematis. Ini biasanya kalau untuk teman-teman yang jurusannya ilmu ekonomi atau atau bidang saya ya, keuangan tuh, manajemen keuangan itu. Tapi kalau untuk teman-teman mahasiswa ya bisa-bisa aja, tapi enggak lah itu eh, istilahnya tidak saya sarankan lah untuk teman-teman, apalagi teman-teman HPI ya, HPI maupun mahasiswa. Nah, kita akan bahas ini apa namanya satu, dua, dan tiga nanti di pertemuan kita. Oke. Nah, yang pertama adalah yang saya bahas observasi. Jadi seperti yang tadi sudah disinggung ya, bahwa observasi ini adalah teknik berupa teknik pengumpulan data ini. Teknik pengumpulan data. Observasi itu teknik pengumpulan data. Di mana strategi yang digunakan adalah pengamatan pengamatan langsung. Ya kan mengobservasi itu mengamati secara langsung. Nah, terdapat dua bentuk utama dari observasi, yaitu pertama adalah observasi non keperilakuan dan observasi keperilakuan. Nah, observasi non keperilakuan itu misalnya non keperilakuan itu kan berarti bukan bukan perilaku gitu loh. Makanya di sini saya sebut contohnya adalah analisis analisis catatan, analisis kondisi fisik, analisis proses fisik. Misalkan kita mengobservasi kayak misalkan apa ya, catatan-catatan kita mau mengobservasi bagaimana sih perilaku seorang pejabat ketika sedang menjalankan rapat. Nah, mungkin kita bisa mengobservasi melalui notulensi itu, notulensi rapat. Notulensi rapat itu kan mencatat orang berkata apa dan lain sebagainya, itu kan dicatat dalam bentuk notulensi. Anda bisa mengobservasinya di situ. Kemudian analisis kondisi fisik, ini ya ilmu kesehatan nih biasanya ya. Orang misalnya tinggi badannya sekian, umur sekian, berat badannya sekian, nah, itu ada observasi. Kemudian analisis proses fisik. Nah, yang berikutnya adalah observasi keperilakuan. Observasi keperilakuan itu analisis yang bersifat, contohnya itu misalkan analisis yang bersifat nonverbal, bukan bukan kata-kata, bukan istilahnya bukan bukan perkataan, tapi apa ya, tindak tanduk atau perilaku gitu. Misalkan Anda sedang meneliti tentang bagaimana sih perilaku seseorang itu ketika dimintai sebuah donasi misalnya. Oh, Anda melihat ternyata orang yang nggak suka donasi itu ketika begitu disodorin proposal donasi itu cenderung melengos dan lain sebagainya ya kayak gitu gitulah, itu adalah analisa yang sifatnya non verbal. Kemudian analisis bahasa. Jadi analisis bahasa itu yang diobservasi adalah bahasa dari orang tersebut gitu. Jadi misalkan apa namanya, cara contoh misalkan saya teman-teman observasi misalkan, kenapa setiap
perkuliahan, misalkan saya membuka itu di perkuliahan Metopen ini, misalkan itu saya pasti menggunakan pilihan kata atau bahasa kepada mahasiswa itu, misalkan silahkan itu teman-teman amati di dalam slide yang saya bagikan itu. Kenapa kok misalkan Pak Bayu itu tidak menggunakan pilihan bahasa? Silahkan kalian amati slide yang saya bagikan ke Anda. Nah, itu kan bisa dianalisa ya. Kenapa seperti itu? Bisa diobservasi gitu. Apakah memang Pak Bayu konsisten mengatakan itu secara terus-menerus dengan pilihan bahasa seperti itu? Nah, kayak gitu-gitu itu. Kemudian yang berikutnya adalah analisa ekstra bahasa, itu seperti tekanan suara, tempo, dan lain sebagainya. Apakah misalkan Anda coba menganalisa saya ya, misalkan kayak tempo yang ngomongnya Pak Bayu dan lain sebagainya itu bisa diobservasi dan nah itu contohnya aja, contohnya ya, hanya observasi keperilakuan dan non keperilakuan. Nah, aplikasinya seperti apa gitu? Aplikasinya seperti apa ketika nanti diterapkan di dalam penelitian. Jadi, ketika misalkan teman-teman ya sudah punya masalah, kemudian rumusan masalahnya dirumuskan, jenis penelitiannya ditetapkan, kemudian pendekatannya penelitian juga sudah ditetapkan. Jadi, kemudian Anda memilih gitu strategi dan teknik pengumpulan datanya. Ya kalau misalkan Anda memilih jenis penelitian berupa studi kasus gitu. Kalau studi kasus sudah aku yakin gitu, sebagian besar pasti akan larinya ke tekniknya yang digunakan kalau tidak observasi ya, ya wawancara biasanya. Etnografi juga demikian gitu. Misalkan Anda pilih jenis penelitian berupa etnografi, ya biasanya larinya di teknik pengumpulan datanya atau strateginya ya biasanya pengamatan langsung. Kemudian yang dipilih yang kalau nggak observasi atau wawancara biasanya ya kalau etnografi. Jadi itu teman-teman ya. Jadi itu. Nah, nanti ketika teman-teman menulis proposal penelitian itu juga harus dijelaskan gitu. Maksudnya bagaimana cara Anda mengumpulkan data itu dijelaskan bahwasanya teknik pengumpulan data yang kami gunakan atau yang saya gunakan dalam penelitian saya adalah observasi observasi dan wawancara. Biasanya satu paket tuh observasi sama wawancara. Atau sebenarnya ya bisa aja milih observasi saja atau wawancara saja. Tapi kembali lagi harus dijelaskan observasinya itu berupa apa gitu loh. Apakah observasi non keperilakuan atau observasi keperilakuan gitu. Kalau Anda misalkan observasi keperilakuan, ya dijelaskan bahwa observasi yang kita gunakan di dalam penelitian ini adalah observasi keperilakuan. Yang diobservasi apa dalam keperilakuan ini? Misalkan yang kita observasi adalah analisis nonverbal itu. Dan nonverbalnya itu bentuknya seperti apa? Gitu. Misalkan kayak respon perilaku bahasa tubuh, misalkan kayak gitu. Ya, itu harus dijelaskan. Gitu. Karena kemudian orang yang membaca proposal Anda menjadi jelas, oh ini nanti orang ini pas larinya dia akan menganalisa itu gitu. Atau analisis bahasa atau analisis ekstra bahasa itu harus dijelaskan. Atau misalkan observasi yang Anda lakukan adalah observasi non keperilakuan, misalkan Anda mengobservasi catatan dan lain sebagainya. Nah, itu harus dijelaskan secara jelas. Nah, berikutnya adalah wawancara, teman-teman. Wawancara ini terdapat dua bentuk wawancara. Yang pertama adalah wawancara terstruktur, yang berikutnya adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur itu adalah wawancara yang sudah ada pakemnya itu, sudah ada pakemnya atau sudah ada di sini ya, sudah ada list pertanyaannya. Jadi Anda nggak akan lari kemana-mana gitu. Eh, ini list pertanyaan ya, ini list pertanyaan. Jadi susunan pertanyaan. Jadi
Anda tidak akan lari kemana-mana ketika Anda menggunakan wawancara terstruktur gitu. Misalkan yang ditanyakan misalkan satu misalnya nama, siapa nama Anda, daerah asal, daerah asal mana, kemudian apa bla 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 dan sebagainya sampai dengan poin-poin pertanyaan. Itu adalah wawancara terstruktur. Nah, yang berikutnya adalah wawancara tidak struktur. Nah, wawancara tidak struktur ini kebalikan dari ini, teman-teman. Kebalikan dari apa namanya? Dari wawancara terstruktur. Kalau wawancara terstruktur tadi ada list pertanyaannya, kalau tidak terstruktur itu enggak ada ini semuanya, enggak ada. Jadi mengalir aja, kita seperti ngobrol biasa dan lain sebagainya. Nah, memang ada perdebatan. Ada yang mengatakan bahwasanya ya kalau mau wawancara itu ya wawancara yang ini gitu, tidak terstruktur. Ya mengalir aja. Kalau wawancara terstruktur itu apa bedanya dengan survei gitu karena sudah ditetapkan. Justru kelebihan wawancara itu adalah ketika dia bisa mengalir sama si informan itu. Jadi akhirnya dia akan dapatkan data secara banyak gitu. Ketika wawancara itu tidak terlalu ditetapkan list pertanyaannya gitu. Ya mungkin ada list pertanyaan tapi itu hanya sebagai guidance. Wawancaranya mengalir aja. Ya tapi itu perdebatan ya, itu perdebatan. Tapi setidaknya teman-teman di sini ada tahu bahwasanya ada dua tipe wawancara. Wawancara yang pertama adalah tipe wawancara terstruktur, di mana tadi sudah saya jelaskan wawancara terstruktur itu seperti apa. Yang berikutnya adalah wawancara tidak terstruktur. Nah, tapi kalau menurut Pak Bayu gimana kalau misalkan nanti saya menggunakan ini, misalnya menggunakan wawancara struktur ya enggak apa-apa, enggak ada masalah kalau kalau saya ya, kalau menurut saya. Tapi yang paling penting adalah teman-teman jelaskan gitu loh. Di dalam metode penelitian di subbab atau di poin teknik pengumpulan data ya jelaskan. Misalkan Anda tadi menggunakan observasi, observasinya apa, kemudian apa yang diobservasi, kemudian Anda juga menggunakan wawancara, misalkan. Nah, wawancaranya seperti apa? Apakah wawancaranya terstruktur atau wawancaranya tidak terstruktur? Itu harus dijelaskan. Biar apa ya? Biar pembaca mudah untuk membaca karya ilmiah dari teman-teman semuanya. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah survei. Survei ini merupakan bentuk pengambilan data di mana data yang ingin diambil adalah berupa opini atau pendapat dan lain-lain. Nah, sebelum melakukan survei, pastikan terlebih dahulu variabel apa yang akan disurvei. Jadi yang variabelnya itu harus jelas yang disurvei itu apa. Kemudian yang berikutnya adalah indikator untuk mengukur variabel juga harus tepat, valid dan reliable. Misalkan begini, misalkan yang akan kita survei, kita akan bertanya itu tentang kepuasan konsumen, kepuasan konsumen atau kepuasan muzaki terhadap misalkan layanan lembaga amil zakat tertentu. Nah ini jelas bahwa yang disurvei adalah kepuasan. Nah kalau sudah jelas variabelnya apa yang mau disurvei, langkah kedua indikator untuk mengukur kepuasan itu apa? Itu. Ini kan ada indikator-indikatornya di sini nih. Misalkan ya saya merasa nyaman, saya merasa puas terhadap layanan, terhadap apa namanya, terhadap customer service dari lembaga tersebut. Saya merasa puas terhadap uh, respon dari lembaga amil zakat tersebut ketika saya meminta mereka untuk mengambil dana atau materi yang ingin saya zakatkan gitu. Itu ada apa namanya? Ada indikator-indikatornya di sini. Di mana indikator-indikator ini bisa berupa pernyataan. Misalkan tadi kan saya puas, saya misalkan merasa senang terhadap responsibilitas dari lembaga amil zakat tersebut. Nah,
Kemudian indikator-indikator ini yang akan dituangkan di dalam kuesioner. Nah, teman-teman, eh, kalau untuk teman-teman Mazawa, nanti bab survei ini akan menjadi materi khusus. Jadi di pertemuan minggu selanjutnya kita akan bahas secara khusus tentang survei. Nah, ini teman-teman dari Mazawa karena apa namanya tepat gitu loh, Mas, cocok gitu untuk menggunakan ini. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan ya, misalkan Anda bisa menggunakan pengamatan langsung dan lain sebagainya, Anda bisa menggunakan studi arsip juga seperti analisa kinerja keuangan di lembaga zakat tadi, bisa juga. Tapi survei ini perlu akan saya sampaikan di dalam satu sesi khusus nanti di minggu depan. Nah, terus teman-teman HPI bagaimana? Ya enggak apa-apa. Teman-teman HPI ya teman-teman kan juga boleh juga tahu tentang survei itu apa. Ya walaupun nanti kita juga akan bahas ini juga. Kita akan bahas ini dan ini itu kita akan bahas juga di teman-teman HPI gitu. Jadi kalau teman-teman HPI minggu depan eh, bahas survei, wawancara dan observasi gitu. Jadi mungkin kalau surveinya di teman-teman HPI tidak terlalu dalam-dalam banget gitu. Tapi kalau teman-teman Mahasiswa ini harus harus dibahas secara detail, secara mendalam survei. Minggu depan akan kita bahas. Nah, kemudian survei ini ada dua bentuk survei. Yang pertama adalah survei tertutup dan survei terbuka. Nah, survei tertutup itu apa? Survei terbuka itu apa? Nah, kalau survei tertutup itu pernyataan sudah ditulis di situ, kemudian pakai skala Likert 1 sampai 5 kayak gitu. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Kalau survei terbuka itu ya mereka mengisi sendiri, misalnya dikasih titik-titik itu, mereka akan mengisi sendiri itu pernyataannya. Jadi perbedaannya di situ. Oke teman-teman, jadi itu ya untuk sesi kali ini yang berkaitan dengan apa namanya, dengan strategi dan teknik pengumpulan data. Jadi intinya apa? Intinya di sini sebenarnya, intinya di sini, intinya di tabel satu-satu. Jadi teman-teman harus tetapkan strategi pengumpulan datanya apa. Apakah Anda mau mengumpulkan data berupa pendapat atau opini, atau teman-teman mau pakai strategi pengamatan langsung atau arsip atau analytical. Nah, kemudian kalau misalnya opini ya Anda lihat di kolom yang ini. Kalau opini ya paling tepatnya pakai survei atau pakai Delphi. Kalau pengamatan langsung ya Anda lihat di kolom ini. Nah, kalau nggak pakai observasi, wawancara, studi waktu gerak, eksperimen atau simulasi. Itu ya teman-teman. Nanti akan ada evaluasi. Saya bagikan dalam bentuk Google Form. Nanti teman-teman mengisi evaluasinya. Itu teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Saya akhiri. Ini saya stop share dulu. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya, teman-teman.